Yang saya hormati Kepala SDN Negeri Pengabdian 01, Bapak Ibu, rekan sejawat, guru, pendidik dan tenaga pendidik SDN Negeri Pengabdian 01 yang berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini Senin 23 Oktober 2023 saya mengundang Bapak Ibu di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu dalam bahasa agamanya penyebaran pemahaman. Mohon maaf, kami mengundang Bapak Ibu setelah tadi bercapek-capek melaksanakan kegiatan hari santri. Insya Allah semoga kegiatan hari santri di sekolah kita ini pun bermakna, akan mendapatkan keberkahan dan anak-anak menjadi santri. Santri dalam arti yang luas, karena setiap kata itu memiliki makna yang berluas, ada perluasan makna. Jadi menjadi santri yang baik, berakhlakul karimah. Bapak Ibu, saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Brebes. Saya itu mendaftar dengan teman-teman di angkatan 8, tetapi bahasanya diparkir bus karena belum ada kuota sehingga masuk di angkatan 9. Dan alhamdulillah di angkatan 9 ini kami dimulai dari bulan September 2022, kemudian mulai lagi bulan Juli, sampai akhirnya di bulan ini. Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu, rekan sejawat, ini juga kami selaku calon penggerak tidaklah elok, artinya kami bergerak, kami belajar bergerak sendiri.
Karena itu dalam kesempatan ini pun kami mengajak Bapak Ibu, monggo kita belajar bersama. Monggo Bapak Ibu, sekarang ini berarti di angkatan 11 dibuka pendaftaran CGP angkatan 11 untuk Kabupaten Brebes. Bapak Ibu bisa membuka SIM PKB-nya masing-masing. Di sana nanti ada undangan untuk mendaftar sebagai CGP. Nanti tahapannya ada di lini masa dari SIM PKB tersebut. Bapak Ibu, kami calon guru penggerak ini belajar melalui aplikasi yang namanya LMS, Learning Management System. Kami sampai di hari ini tuh masuk pada paket modul 2. Setiap modul itu ada turunannya. Jadi ini sekedar berbagi sebagai penggugah, dan juga artinya kita sebetulnya mungkin kita sudah sering melaksanakan, tetapi sebagai flashback bahwa kami CGP ini selama 3 bulan dari Juli ke Oktober ini melaksanakan modul paket 1, di mana di modul paket 1 itu ada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, kita mengenal Ki Hajar Dewantara itu awalnya kita hanya mengenal Bapak Pendidikan dengan Tuturi Handayani. Tetapi ternyata Bapak Ibu, setelah saya mengikuti kegiatan CGP ini, banyak filosofi, banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara yang semestinya, yang seharusnya kita lakukan sebagai guru, terutamanya di kelas. Bapak Ibu, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selalu saya ingat dan ingin terus dilaksanakan gini, bahwa guru ini diibaratkan sebagai petani atau pekebun, dan murid sebagai benih-benih padi atau jagung, di mana benih-benih itu diperlukan pupuk dan sirami. Tetapi penyiraman dan pemupukan setiap padi pasti berbeda sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini bahasa yang saya tangkap, kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu, kita selalu melihat murid kita itu pasti misalnya, apalagi di pengabdian 1 ini muridnya banyak ya, satu kelas 60, pasti 60 siswa ini memiliki 60 karakter. Si A, betul, si B, nah itu namanya kodrat alam Bapak Ibu. Si A cerdas dalam hal olahraga, si B pintar dalam hal matematika. Nah itu kodrat alamnya. Nah kodrat zamannya, kita selaku guru harus mampu menuntun kodrat alam ini sesuai kodrat zaman. Kodrat zaman sekarang ini zaman 2023. Bukanlah dulu ketika saya kecil itu apa ya namanya, era milenium, seperti apa. Ternyata milenium itu pun sudah berlalu. Sekarang sudah zaman era 21 itu bahasanya revolusi industri 3.1, digitalisasi Bapak Ibu. Sehingga kita dituntut, bukan maunya kita, tapi tuntutan zaman, agar kita mampu menuntun anak-anak murid kita sesuai kodrat zaman, agar mereka menjadi pribadi yang baik, berkarakter, yang sekarang kita ingin mewujudkan menjadi siswa yang berkarakter dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kalau pemikiran Ki Hajar Dewantara itu banyak. Salah satunya sistem Among, bahwa mendidik dengan mong-mong. Nah ini mong-mong itu bahasa kita artinya ngomong di. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat. Nah ini ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada lagi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang trikon. Trikon ini kontinu, konvergen, dan konsentris. Kemudian berhamba pada murid. Kemudian bermain adalah kodrat anak. Kadang kita
Ini ya Bapak Ibu, ketika anak bermain jangan main terus, kita mulai belajar fokus. Nah ternyata ya Dewan Toro mengatakan bahwa kodrat anak itu memang bermain. Nah tuntutan kita adalah bagaimana kita menuntun ketika bermain itu, ketika nanti belajar pun akan fokus. Nah kami belajar di modul 1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian setelah kami belajar pemikiran Ki Hajar Dewantoro, kami di modul 1.2 ini belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Peran dari guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain. Saya kutip yang pertama, pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu, kita ini selaku guru di kelas adalah pemimpin pembelajaran. Kalau bahasa di kurikulum kemarin itu kan student center. Sekarang itu berganti menjadi berpihak pada murid. Nah, kita selaku pemimpin ini bukanlah satu-satunya subjek dari pembelajaran, tetapi subjek pembelajarannya beralih kepada murid. Kemudian nilai dari guru penggerak yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Lagi-lagi ada kalimat berpihak pada murid. Kemudian kolaboratifnya salah satunya seperti ini Bapak Ibu. Kita berkolaborasi, berbagi informasi, berbagi gagasan yang semoga insya Allah dampaknya akan menghadirkan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan dalam di sini berpihak pada murid. Kemudian di modul selanjutnya yaitu visi guru penggerak. Nah, kami itu kemarin tetapi di modul itu kami mengeksplor diri kita masing-masing untuk mampu membuat visi guru penggerak. Visi guru penggerak, bukan visi sekolah, tapi visi guru penggerak. Nah, kemarin saya mengambil visinya terwujudnya murid yang cendekia. Saya mengambil kata cendekia itu, kadang saya googling itu cendekia di Google cendekia. Jadi Google cendekia itu apa saja ada Bapak Ibu. Mau mencari apapun di Google cendekia ada. Tulisannya siapa, artikelnya siapa. Nah dari situ saya ambil cendekia. Cendekia itu singkatan. Saya maknai sebagai C-nya cerdas, N-nya mandiri, kemudian kreatif, K-nya berakhlak mulia. Nah, saya ambil kemarin visi guru penggeraknya terwujudnya murid yang cendekia. Itu di visi guru penggerak. Kemudian yang terakhir di 1.4 itu kami belajar tentang budaya positif. Tadi sudah sampaikan bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kita itu tanpa sadar nih Bapak Ibu, selalu kalimat yang diucapkan itu kadang negatif. Jangan buang sampah sembarangan, jangan datang terlambat, itu kalimat negatif. Nah, dari sini kita mencoba untuk beralih, migrasi dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, budaya positif ini diawali dari perubahan dari kita selaku guru. Ternyata bahwa kita ini selaku guru ini memiliki posisi di mana ada 5 posisi guru. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, 3 penguasaan, 4 kebebasan, 5 kesenangan. Kita murid, guru semuanya pasti memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut. Oleh karena itu 5 kebutuhan dasar tersebut harus dapat terpenuhi. Karena kebutuhan dasar tersebut pasti setiap manusia memiliki motivasi. Nah, motivasi ini bisa berasal dari internal ataupun eksternal. Bapak Ibu, saya kemarin
di kuliah yang pasca itu ada pelajaran respon dan stimulus. Ternyata oleh dosen saya Profesor Trijoko, beliau itu profesor tapi sudah sepuh, namun filosofinya hebat, bahwa respon dan stimulus itu tidak baik Bapak Ibu. Jadi kita memberi iming-iming, anak memberi respon, itu sebenarnya tidak baik. Itu artinya motivasi yang jangka pendek. Misalnya, coba anak-anak ambilkan itu, nanti bapak kasih permen, ternyata itu lebih baik. Jadi kita membuat stimulus berupa iming-iming hadiah, respon anaknya misalnya akan mendapatkan hadiah tersebut, ternyata tidak baik. Itu namanya motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu biasanya hanya jangka pendek, yaitu nah ini bahwa motivasi eksternal ini biasanya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita sering misalnya ada murid yang terlambat, kemudian kita selalu mengatakan jangan terlambat. Nah, dari itu mereka tidak nyaman. Tidak nyaman. Kadang-kali mereka datang ke sekolah cepat, tetapi cepat-cepat artinya tidak diawali bahwa dari rumah itu memang sudah siap untuk berangkat pagi, tetapi mereka hanya ingin menghindari hukuman dari gurunya. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan, misalnya ada respon, ada stimulus, kemudian ada respon. Menginginkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga motivasi eksternal yang dampaknya hanya jangka pendek. Jangka pendek itu artinya hanya sesaat ketika kejadian itu. Yang bagus itu menjadi orang yang inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Maksudnya nilai-nilai yang diyakininya bahwa nilai yang baik, kebiasaan yang baik itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari pembiasaan, kemudian akan muncul menjadi budaya positif. Selanjutnya, nah ini konsep disiplin yang gagal, hukuman dan penghargaan. Kita ternyata Bapak Ibu, hukuman itu bukan hanya berupa perilaku, tetapi juga ucapan. Kita sering mengatakan dasar bocah. Nah, ini ternyata itu juga menjadi kalimat hukuman, yang mana hukuman ini akan membuat murid menjadi takut, kemudian tidak nyaman, kemudian murid akan rendah hati. Anak misalnya di kelas, mohon maaf, misalnya ada anak dalam akademiknya kurang, kemudian dalam hal keterampilan kurang, kemudian membuat kesalahan, kita hukum. Akhirnya si anak bukannya mendapatkan motivasi, yang ada rendah diri. Down, bahasanya down. Kita kan sering di kelas itu ada yang di keterampilannya itu hebat, baik keterampilan misalnya menggambar, keterampilan olahraga juga maksudnya keterampilan, artinya yang praktek, tetapi di pengetahuannya rendah. Nah, ini kodrat alam nih Bapak Ibu. Nah, kita tidak bisa menghukum si anak bahwa kamu tetap nilainya jelek. Nah, ternyata itu tidak baik. Makanya sekarang ini di kurikulum Merdeka, nah kami CGP mungkin di modul selanjutnya akan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, perbedaan. Jadi saya ingin bahwa paradigma tentang pembelajaran yang berbeda itu ternyata bukan ini Bapak Ibu. Misalnya kita memberi soal 10 kepada satu kelas, ada 3 anak
sudah menyelesaikan soal tersebut. Nah, untuk pembelajaran diferensiasinya itu bukan memberi soal tambahan lagi ternyata Bapak Ibu, tetapi dengan soal yang berbeda tetapi dalam penguasaan yang sama, bukan menambah misalnya penjumlahan mereka karena pinter cepat ditambah lagi soal penjumlahan, tidak, tetapi soal yang berbeda. Kalau dalam ya tingkat kesukarannya maju, artinya penguasaan dari si anak akan bertambah. Nah ini namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya kembali ke hukuman yang tadi menjadi rendah diri. Artinya bahwa si anak ketika dihukum itu bukan lagi takut, malah sampai ke rendah diri. Ini yang sangat tidak boleh. Kemudian penghargaan, ternyata saya kira tadinya kita ketika memberi hadiah itu baik, tetapi ternyata penghargaan itu tidak efektif, mematikan kreativitas dan perilaku positifnya agresif. Artinya aku pengen terus mendapatkan penghargaan, padahal awalnya Bapak Ibu, bulan yang kemarin saya masih pro dengan penghargaan, bahwa penghargaan itu maksudnya pro itu saya meyakini penghargaan itu baik. Penghargaan itu dari kita karena perilaku siswa, karena yang penghargaan di sini bukan hanya berupa benda, tetapi juga perlakuan dan ucapan. Misalnya si anak ketika berkelompok maju, kita beri tepuk tangan, beri aplaus. Nah, itu pun juga penghargaan. Nah, mungkin penghargaan itu yang masih diperbolehkan Bapak Ibu. Artinya spontan ketika kita memberikan penghargaan atas keberhasilan siswa tanpa diawali iming-iming dulu. Artinya atas kerja dari siswa. Nah, ini penghargaan. Kemudian ada konsep yang sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Saya langsung ambil yang satu saja, restitusi. Bapak Ibu, kita ketika ada anak melakukan kesalahan, pasti kita akan tanya. Restitusi ini sebetulnya mungkin Bapak Ibu sudah melakukan. Saya sendiri mungkin sudah melakukan, tetapi konsep atau tahapannya yang mungkin belum tahu bahwa ketika menanyakan ini, setelah ini harus bagaimana. Nah, restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka menjadi karakter yang lebih baik. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan. Nah ini, jadi ketika diadakan restitusi itu bukan murid untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahannya, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Langkah-langkahnya Bapak Ibu, saya langsung misalnya ketika menstabilkan identitas itu bahwa jika anak salah maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh mereka. Nah konsep menstabilkan identitas Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa si anak salah mungkin ada dasarnya atau ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini memahami kebutuhan dasar yang mendasar tindakan anak berbuat salah. Nah ini memahami mengapa mereka berbuat salah itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mungkin diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Nah ini saya
mencoba restitusi kepada habis datang ke sekolah terlambat dan tidak yang keempat kalinya. Ini suaranya tidak ini ya Bapak Ibu. Iya, jadi dari tadi misalnya ada anak yang terlambat Bapak Ibu, kita tidak harus langsung di depan pintu. Kamu terlambat ya? Tidak. Mereka dipersilakan masuk Bapak Ibu. Ketika ada anak yang terlambat, tetap kita persilakan masuk, berkumpul, belajar bersama teman-temannya. Nah, di saat istirahat kita memanggil anak tersebut. Yang pertama kita tanya, si A, kamu tadi terlambat? Iya Pak, misalnya. Kemudian kita tanya, kalau terlambat itu baik apa tidak? Tidak baik Pak. Nah, kalau tidak baik, coba menurut kamu tidak baik terlambat itu Kamu sudah melanggar. Nah, kita sudah punya keyakinan kelas Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Misalnya sudah Pak. Coba kalau terlambat itu berarti apa yang kamu langgar? Disiplin Pak. Nah itu berarti menanyakan identitasnya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita tanya, Habib, setiap anak pasti punya salah. Pak guru saja yang sudah malah tambah banyak salahnya gitu. Nah tetapi dan kesalahan ini Habib dan Pak Guru belajar untuk memperbaikinya. Terus kita mulai melakukan tindakan dan juga keyakinannya bahwa apa yang membuat si anak ini terlambat, pasti dia akan menjawab misalnya, saya kalau malam main game Pak. Anak-anak di sini kan bukan di sini saja nih. Sekarang itu pasti mainan game atau ini Pak semalam saya mainan motor listrik begitu. Nah dari itu kita memberikan keyakinan. Coba mulai sekarang main gamenya dikurangi, tidak dilarang tapi dikurangi. Coba dikurangi, kemudian tidurnya jangan malam-malam. Nah dari sini ditumbuhkan keyakinan kepada si anak. Coba bisa tidak besok kamu tidurnya jangan malam-malam, kemudian berangkat ke sekolahnya tidak terlambat. Misalnya bisa Pak. Ya kita sama-sama mencoba, semoga kamu bisa, Pak Guru pun tidak terlambat. nah ini Restitusi, jadi ada tahapannya, tidak langsung kita memanggil si anak, tapi ada lain waktu untuk memvalidasi tindakan, kemudian memberikan keyakinan kepada anak. Kemudian Bapak Ibu, tadi di awal saya sampaikan bahwa kita selaku guru itu ternyata ada 5 posisi. Saya tanya pada diri saya kadang merefleksi, saya itu kira-kira di posisi mana? Ternyata kadang saya pada posisi penghukum Bapak Ibu. Jadi kayak gue Masya Allah gitu sih. Nah iya, dari situ ternyata tidak boleh. Saya tanya pada istri saya, Mak, kamu kalau di sekolah misalnya ada anak yang pintar pribadi, ya saya beri hadiah. oh ternyata Dia sebagai teman. Jadi kalau istri saya katanya kalau di absennya itu diingat setiap tanggal kelahiran anak dirayakan. Jadi misalnya tanggal berapa merayakan si A, si gue. Nah, saya bilang dari mana ini ya? Dari bareng-bareng ya gitu. Nah, saya bilang, Ma berarti kamu kalau di posisi kontrol mungkin sebagai teman. Dia menolak, tidak, bukan posisi teman saja, karena ya saya bilang teman karena kedekatan guru dan murid tidak ada batasnya. Padahal 5 posisi kontrol ini yang paling baik ternyata Bapak Ibu sebagai manajer. Nah, inilah tugas kita, coba merefleksi pada diri kita masing-masing, mampu tidak kita selaku guru itu
berposisi sebagai manajer. Nah, manajer itu salah satu kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, rasanya lembut, tetapi kadang kalimat lembut pun isinya beda gitu. Nah, isinya beda. Misalnya kamu mengecewakan. Nah, itu bukan manajer, ternyata membuat bersalah. Kita pun saya selalu merefleksi untuk belajar manajer itu memang agak sulit nih Bapak Ibu. Tetapi kita berusaha karena kita selaku guru itu harus menghadirkan kenyamanan dan juga tadi di awal filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu memiliki kodrat alam. Jadi setiap anak pasti punya karakter masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa menuntunnya? Nah, menuntunnya itu salah satunya dengan posisi kita selaku manajer. Bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan murid, bagaimana kita bisa meningkatkan potensi murid melalui posisi kita manajer. Bapak Ibu, saya saya juga ini selaku guru dan juga orang tua nih. Malah jare batur yung bapaknya guru, ibunya guru, anaknya saya ke manine. Nah, pada saya pun tadinya ngertes, iya, isun dari guru, mama dari guru. Tetapi anak yang pertama saya ini, dia ininya kurang, tetapi dia mau pengennya bercerita. Nah, akhirnya saya sadar setelah belajar ini Bapak Ibu, oh ternyata setiap anak itu memiliki kodrat alam yang berbeda. Saya tidak bisa memaksa si anak untuk bisa seperti ini. Si anak agar mampu perkalian ini dalam waktu misalnya 1 bulan, karena tingkatan dan juga potensi anak itu berbeda-beda, potensi bakat juga berbeda-beda. Oleh karena itu dari pelajaran anak saya sendiri saya bawa ke sekolah agar bisa saya yang pertama menganalisa bakat dan potensi murid. Kita kadangkala ketika ada anak yang nilainya jelek di Bapak Ibu, kita merasa gagal untuk mengajar, gagal untuk memberikan pembelajaran. Ternyata sebetulnya itu tidak Bapak Ibu. Kalau dulu kan ada ulangan, ada remedi, ada pengayaan. Nah, tetapi sekarang ada tetapi dirubah Bapak Ibu. Bahasanya bahwa setiap anak itu, makanya kan kalau sekarang itu kita di awal melakukan asesmen diagnostik nih. Si anak kita berikan asesmen, misalnya asesmennya kognitif berarti misalnya tentang pengetahuan, perkaliannya. Misalnya ada anak 50, kita berikan perkalian. Ada yang mampu menjawab semua, ada yang mampu menjawab tapi waktunya lama, ada yang hanya menjawab 1 tetapi waktunya cepat. Nah, dari sini kita mempunyai aset terkait kemampuan siswa, sehingga dalam pembelajaran kesehariannya kita tidak lagi menyamaratakan murid, tetapi memperlakukan murid itu dengan pembelajaran yang menyenangkan dulu, kemudian sesuai kebutuhan murid. Ternyata bukan sesuai kebutuhan kita Bapak Ibu. Dulu kan kita dipacu, ini mau apa ya? THP, mau tes semester, materinya belum selesai, kita dipacu agar selesai materi. Misalnya 5 tema harus selesai semua. Tidak. Sekarang kan beri keluasan, materi mana yang mau diambil dulu, materi mana yang akan kita ajarkan dulu. Yang terpenting anak dapat menguasai sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minatnya. Nah, itu kembali ke kita posisinya selaku manajer. Bahwa manajer ini artinya dalam arti yang luasnya menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan juga berpihak pada murid. Kemudian Bapak Ibu,
Tadi misalnya ada anak terlambat, ada anak yang ini, kita dulu mengenal peraturan kelas. Nah, mindset itu kita rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diterapkan sebagai salah satu cara membangun budaya positif. Nah, keyakinan kelas ini berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid membangun kemandirian mereka. Jadi kita di kelas itu siswa maunya apa, tetapi tidak semau-maunya gitu. Tapi dalam batas jalur maunya siswa apa, kita selaku guru itu harus sebagai fasilitator. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu lebih ke pernyataan universal, kalimat positif. Kemudian sesuai kondisi sekolah, tidak yang harus mencontoh sekolah lain atau kelas lain. Misalnya kelas sebelahan pun tidak harus. Misalnya kita di sini, saya ingat apa yang disampaikan Bu Kolipah ketika beliau studi banding Ibu, katanya di SMA Ibu, SMA Malang itu anak-anak makan di kelas Ibu. Nah, kita kadang-kadang bermemet gitu. Ucap Masya Allah makan di kelas, kayak aku Masya Allah. Ternyata kata Bu Kolipah di SMA Malang itu anak-anak makan di kelas dengan santai, belajarnya fokus. Dan saya belajar juga di negara lain. Memang kalau negara lain ya sebagai rujukan, memang makan dan minum di kelas. Tetapi mungkin di sini ada keyakinan kelasnya, ada kesepakatan kelasnya bagaimana ketika makan dan minum, bagaimana mereka harus makan dan minum di kelas itu tanpa mengganggu teman, tanpa mengurangi kebersihan juga. Nah, Bapak Ibu, yang pertama pembuatan keyakinan kelas itu kita tanamkan melalui nilai 5S-nya nih. Bapak Ibu biasanya kalau di pagi hari senyum, sapa, salam, sopan santun nggih. Nah, ini contoh yang saya ini terkait dengan pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kita kan dulu mengenal peraturan kelas yang membuatkan kita siswa jangan makan dan minum di kelas, tidak boleh bermain di dalam kelas. Nah, dari peraturan kelas itu kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas itu kita ubah dulu menjadi kalimat positifnya Bapak Ibu. Misalnya ini saya mencontohkan membuat keyakinan kelasnya. Jadi anak-anak coba apa yang dimau di kelas kita. Kita flashback ke peraturan kelasnya. Saya berikan kertasnya, kemudian mereka tuliskan sama. Yang hampir anak-anak itu hampir sama nih, pengennya zaman berkelahi misalnya. Kemudian yang sekarang itu mereka ngerti tidak boleh bullying nih. Bullying, wadah-wadahan. Ternyata wadah-wadahan zaman saya itu sekarang namanya bullying Bapak Ibu. Jangan bullying begitu. Kemudian tidak boleh makan dan minum di kelas. Nah, dari kalimat itu kita buat ke kalimat positif. Kalimat positifnya disiplin, datang ke sekolah, kemudian saling menghormati, saling kerjasama. Budaya, kalau budaya itu kan bukan hanya satu kelompok ya, tetapi misalnya budaya sekolah. Saya datang, ternyata Bapak Ibu, pengajian 1 dan pengajian 2, satu pengajian saja karakter muridnya berbeda, Masya Allah. Antara RW 3 dengan RW 2, Masya Allah, Bu Alif yang orang sana berbeda. Saya tadinya, tetapi semakin kesini semakin berubah. Berbeda lagi dengan anak belangko. Mungkin Bapak Ibu tadinya ini berasumsi anak belangko gini, ternyata lebih tidak ini Bu Bapak Ibu. Saya datang ke belangko itu mungkin agak terlalu ini, tetapi kesini tidak terlalu ini. Artinya sudah yang terpenting itu satu, anak dan orang tua Bapak Ibu. Anak dan orang tua, apa yang menjadi kebiasaan di sekolah, kebiasaan di rumah, dan menjadi kebiasaan semuanya. Oleh karena itu
eh, saya berusaha dan juga semoga kita mampu menjadi guru pada kondisi posisi manajer. Yang pertama, yang kedua, bahwa apapun yang dilakukan murid, bahwa mereka pada dunia bermain. Dunia bermain itu bagaimana kita bisa menuntunnya sesuai kodrat yang sekarang, kodrat zaman. Ternyata anak-anak di kelas 5 saya itu anak-anak seneng kalau belajar pakai Chromebook. Pak guru kapan lagi pakai Chromebook? Besok bisa nih, boy pindah tok. Nah ternyata mereka senang. Jadi mereka misalnya saya menjadwal Chromebook itu untuk hari Rabu dan Kamis, salah satunya untuk ANBK, satunya untuk pembelajaran. Mereka selalu bertanya kapan ya Rabu Kamis. Nah di sana selain belajar misalnya tentang materi Bapak Ibu, materi IPAS, mulai pakai Chromebook dulu. Nah yang dinanti itu setelah materi mereka diberikan pembiasan. Saya bilang silakan 10 menit bebas mau buka apa saja, yang terpenting hal yang positif. Ya mereka tingkatannya anak yang sekarang tetap medsos, TikTok. Mereka tetap lihatnya TikTok. Nah saya belajar bagaimana bisa agar kebiasaan siswa pembiasaan siswa, pembelajaran siswa itu bisa mereka lihat. Saya coba setiap pembelajaran itu saya masukkan ke TikTok, walaupun kadang tidak, tetapi dari situ orang tua melihat, oh iya belajar di sekolahnya kayak dia. Nah dari situ adanya rasa kepedulian dari orang tua, Bapak Ibu. Kadang dijawab saya, Pak itu sedang membuat kemarin saya membuat organ manusia. Pak itu anak saya kok tidak tervideo, coba balik maning, pokoknya balik maning anaknya tervideo. Nah dari sini ada kepedulian orang tua. Oleh karena itu kita selaku guru Bapak Ibu tidak bosan-bosan untuk terus belajar. Saya dalam hal ini belajar Bapak Ibu, belajar bagaimana tadi yang pertama posisi kontrol sebagai manajer, kemudian yang paling utama menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan berpihak kepada murid. Niku mawon yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh Habib, ya silakan duduk Bib. Ini Bib, ini dalam waktu istirahat, tapi Habib Bapak panggil dulu, kita berdiskusi ya Bib. Ya kita ngobrol. Habib tadi betul. Habib masuk kelasnya terlambat ya Bib. Habib masuk kelasnya terlambat. Coba ingat-ingat, Habib itu sudah terlambat masuk kelas sudah berapa kali Bib? Sudah 4 kali. Oh Habib itu jadi sudah terlambat 4 kali. Oh ya, Bapak maafkan ya, setiap anak punya kesalahan, kekurangan. Maksudnya Habib terlambat, tetapi minta maaf itu adalah perbuatan yang baik. Coba Bib, ini waktu akan kita jadinya Bib, Habib ini sering terlambat karena ada apa Bib? Mengapa Habib itu terlambat masuk kelas? Oh, jadi Habib itu masuk kelas terlambat karena semalam mainan HP sehingga tidurnya larut malam ya Bib. Coba menurut Habib ini masih ingat tidak Bib kesepakatan kelas kita? Masih. Coba kalau terlambat ini melanggar kesepakatan kelas kita apa tidak Bib?
Ya melanggar ya Bib. Coba melanggar keyakinan apa Bib? Oh, jadi menurut Habib terlambat ini melanggar kesepakatan kelas tentang disiplin. Ya Bib, coba ini Bib, setelah Habib mengaku kesalahan, kemudian tahu bahwa yang dilanggar itu kesepakatan tentang disiplin. Menurut Habib ke depan agar Habib tidak sering terlambat, apa yang akan Habib lakukan? Ya bagus. Jadi nanti Habib berusahakan kalau tidur jangan malam-malam, sholat maghrib, kemudian ngaji, sholat isya, setelah belajar, boleh nonton TV sebentar, nanti pukul 9 istirahat tidur agar pagi harinya fresh, jadi tidak terlambat lagi. Nanti juga Bapak akan berdiskusi dengan orang tuanya Habib, dengan mamanya Habib, agar Habib di rumahnya kontrol agar kurangi mainan Habibnya ya Habib, sehingga kalau pagi bisa fresh, kemudian sehat untuk sekolah ya.
Pak Heri, saya senang telah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Saya menjadi lebih semangat untuk belajar dan akan selalu menjalankan kesepakatan dalam keyakinan kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Islamiati, guru SD Negeri Pengabdian 2, rekan sejawat Pak Herianto. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan Pak Heri, saya memahami posisi kontrol guru. Guru harus mampu menjadi manajer untuk mewujudkan budaya positif, dimulai dari keyakinan kelas. Semoga saya dapat menerapkan budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.